Pernah nggak sih kamu bangun pagi, tapi rasanya kayak nggak ada alasan buat bangun? Bukan karena kamu kurang tidur, bukan juga karena kamu malas, tapi ada sesuatu yang berat, yang nggak kelihatan, tapi rasanya menekan dada dari dalam. Kamu tetap pergi kuliah, tetap kerja, tetap ngobrol sama orang. Dari luar, semuanya terlihat normal, tapi di dalam kepala kamu, ada suara kecil yang terus berbisik. Kenapa hidup rasanya capek banget ya? Kalau kamu pernah merasakan hal seperti ini, kamu nggak sendirian. Banyak orang, terutama anak muda sekarang, mengalami hal yang sama. Dan seringkali mereka nggak sadar kalau itu bisa jadi tanda depresi. Depresi bukan cuma soal menangis setiap hari. Bukan juga cuma soal terlihat sedih. Kadang, depresi justru datang dengan cara yang sangat diam. Dan di video ini kita bakal ngobrol tentang tanda-tanda depresi yang sering banget nggak disadari. Mungkin kamu pernah merasakannya. Mungkin teman kamu sedang mengalaminya. Atau mungkin kamu lagi ada di fase itu sekarang. Mari kita mulai dari tanda yang paling sering terjadi. Tanda pertama adalah kehilangan minat pada hal yang dulu kamu suka. Dulu kamu senang main game. Dulu kamu semangat nonton film. Dulu kamu suka nongkrong bareng teman. Tapi sekarang, semuanya terasa hambar. Game yang dulu bikin kamu excited, sekarang cuman kamu buka sebentar lalu ditutup lagi. Film yang dulu kamu tunggu-tunggu, sekarang bahkan nggak kamu tonton. Bukan karena kamu sibuk, tapi karena rasanya nggak ada yang benar-benar bikin kamu tertarik lagi. Hal-hal yang dulu memberi kamu energi, sekarang terasa kosong. Dan ini sering bikin orang bingung karena mereka berpikir, kenapa ya gue jadi kayak gini? Padahal itu bisa jadi salah satu sinyal tubuh dan pikiran kamu sedang kelelahan secara emosional. Tanda kedua adalah merasa lelah sepanjang waktu. Ini bukan lelah biasa. Kamu bisa tidur lama, tapi tetap merasa capek. Kamu bisa bangun pagi, tapi rasanya energi kamu sudah habis sebelum hari dimulai. Hal-hal kecil pun terasa berat. Mandi terasa melelahkan. Merapikan kamar terasa seperti tugas besar. Bahkan membalas chat kadang terasa terlalu sulit. Dan kamu mungkin mulai berpikir, kenapa gue jadi selemah ini ya? Padahal sebenarnya, kamu bukan lemah. Pikiran yang terus bekerja keras menahan emosi bisa membuat tubuh ikut kelelahan. Tanda ketiga adalah merasa kosong. Banyak orang mengira depresi selalu berarti sedih. Padahal seringkali yang dirasakan justru kosong, bukan sedih, bukan marah, tapi seperti tidak merasakan apa-apa. Kamu bisa duduk berjam-jam menatap layar, scroll media sosial tanpa benar-benar menikmati apa yang kamu lihat. Dan di dalam hati kamu hanya berpikir, kenapa semuanya terasa datar ya? Perasaan kosong ini sering membuat seseorang merasa terputus dari dunia di sekitarnya. Seolah-olah mereka ada di sini, tapi tidak benar-benar hadir. Tanda berikutnya adalah menarik diri dari orang lain. Dulu kamu mungkin suka ngobrol, suka bercanda, suka nongkrong, tapi sekarang, kamu lebih sering menolak ajakan. Teman mengajak keluar, kamu bilang lagi capek. Teman mengirim pesan, kamu baca, tapi tidak membalas. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena berinteraksi dengan orang lain terasa sangat melelahkan. Kadang kamu bahkan merasa bersalah karena menjauh. Tapi pada saat yang sama, kamu tidak punya energi untuk mendekat. Tanda lain yang sering muncul adalah overthinking yang tidak ada habisnya. Pikiran kamu seperti tidak pernah berhenti. Kamu memikirkan hal kecil berulang-ulang. Kesalahan kecil dari masa lalu, hal memalukan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak terlalu penting. Tapi di kepala kamu, semuanya terasa besar, dan semakin kamu mencoba berhenti memikirkan, semakin pikiran itu kembali. Overthinking seperti ini bisa membuat seseorang merasa terjebak di dalam pikirannya sendiri. Tanda berikutnya adalah tidur yang berantakan. Ada orang yang mengalami depresi jadi susah tidur. Mereka berbaring di tempat tidur, tapi pikirannya terus aktif. Jam 2 pagi, jam 3 pagi,
mata masih terbuka. Di sisi lain, ada juga yang justru tidur terlalu banyak. Mereka tidur lebih lama dari biasanya, tapi tetap merasa tidak segar ketika bangun. Tidur menjadi tempat pelarian sementara dari rasa yang sulit dijelaskan. Tanda lainnya adalah merasa tidak cukup baik. Pikiran seperti ini sering muncul. Aku nggak cukup pintar. Aku selalu gagal. Aku cuma jadi beban. Padahal kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Tapi ketika seseorang sedang berada dalam kondisi depresi, pikiran negatif bisa terasa sangat nyata. Dan lama-lama, seseorang bisa mulai percaya pada pikiran itu. Tanda yang juga sering muncul adalah kehilangan motivasi. Hal-hal yang dulu terasa penting, sekarang terasa tidak berarti. Target yang dulu kamu kejar, sekarang terasa jauh dan melelahkan. Kamu mungkin berkata pada diri sendiri, nanti aja deh. Nggak usah sekarang. Dan perlahan-lahan, banyak hal mulai tertunda. Bukan karena kamu malas, tapi karena energi mental kamu sedang sangat rendah. Ada juga tanda yang jarang dibicarakan, yaitu mudah marah atau sensitif. Beberapa orang yang mengalami depresi tidak terlihat sedih. Mereka justru terlihat lebih mudah kesal. Hal kecil bisa membuat mereka tersinggung. Hal sepele bisa membuat mereka marah. Ini terjadi karena emosi di dalam diri sedang penuh dan sulit diatur. Tanda lainnya adalah merasa sendirian meskipun tidak benar-benar sendiri. Kamu bisa berada di tengah banyak orang, di kelas, di kantor, di keluarga, tapi tetap merasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti kamu. Perasaan ini bisa sangat menyakitkan, karena kamu ada di tengah keramaian, tapi tetap merasa sendirian. Dan yang paling penting untuk diingat adalah ini. Mengalami tanda-tanda seperti ini bukan berarti kamu lemah. Bukan berarti kamu rusak. Bukan berarti hidup kamu gagal. Depresi adalah kondisi yang bisa dialami siapa saja. Bahkan orang yang terlihat kuat. Orang yang terlihat sukses. Orang yang terlihat selalu bahagia. Kadang mereka juga sedang berjuang dalam diam. Kalau kamu merasa beberapa tanda tadi terasa sangat dekat dengan pengalaman kamu, langkah kecil yang bisa kamu lakukan adalah mulai bercerita. Tidak harus langsung ke banyak orang. Bisa ke satu teman yang kamu percaya. Bisa ke keluarga, bisa juga ke tenaga profesional. Karena seringkali berbagi cerita bisa membuat beban terasa sedikit lebih ringan. Dan kalau kamu sedang berada di fase sulit sekarang, ingat satu hal ini. Perasaan yang kamu rasakan tidak akan selalu seperti ini selamanya. Ada banyak orang yang pernah berada di titik yang sangat gelap, dan perlahan mereka bisa menemukan cahaya lagi. Prosesnya mungkin tidak cepat, tapi perubahan itu mungkin. Jadi kalau hari ini terasa berat, coba fokus pada satu hal kecil saja. Bangun dari tempat tidur, minum air, menghirup napas dalam-dalam. Kadang langkah kecil adalah awal dari perubahan besar. Dan kalau kamu menonton video ini sampai akhir, mungkin ada bagian dari diri kamu yang masih ingin bertahan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu memahami dirimu sendiri, atau mungkin membantu kamu memahami seseorang yang kamu sayangi, jangan ragu untuk membagikan video ini. Karena siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang sedang butuh mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Dan ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda bahwa kamu cukup berani untuk peduli pada dirimu sendiri.